Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nugroho Adi Cahdani. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, program studi akuntansi. Seperti judul dalam video ini, yaitu perbankan syariah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menopang perekonomian Indonesia. Di mana di sini saya akan mempresentasikan tentang peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM itu seperti apa, kemudian implementasinya di Indonesia itu seperti apa, dan juga apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kedua belah pihak ini. Yang mana video ini saya dedikasikan untuk tugas besar kedua akuntansi keuangan syariah. Yang pertama, kita akan sedikit membahas tentang apa sih dan siapakah UMKM dan perbankan syariah. Yang pertama, kita mulai dengan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Di Indonesia merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. UMKM sendiri diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan pendapatan tertentu. Sedangkan menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk pemodalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan dengan jumlah kekayaan sampai 50 juta rupiah dengan pendapatan sampai 300 juta rupiah per tahun. Yang kedua, usaha kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar dengan nilai kekayaan usahanya antara 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah dengan total penghasilan sekitar 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah per tahun. Yang ketiga, usaha menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang nilai kekayaan usahanya antara 500 juta rupiah hingga 10 miliar dengan jumlah pendapatan per tahun berkisar 2,5 hingga 50 miliar rupiah. Secara historikal, UMKM telah berperan penting dalam mengatasi krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia. Dan kalau menurut saya sih juga bisa banget untuk membantu perekonomian Indonesia di tengah pandemik ini. Karena selama ini sektor UMKM juga mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan selama ini juga, salah satu persoalan terbesar UMKM adalah kesulitan mengakses pemodalan atau pembiayaan. Nah, untuk itu mari kita masuk ke pengertian selanjutnya, yaitu perbankan syariah sebagai salah satu alternatif yang menyediakan produk pembiayaan bagi pelaku UMKM. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, adl wa tawazun, kemaslahatan, maslahah, universalisme, alamiah, serta tidak mengandung garar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Lalu kenapa sih kita harus pakai pemodalan syariah? Yang pertama, karena adanya jaminan halal dan bebas riba, serta perbankan syariah diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, jelas dan transparan. Yang ketiga, karena tujuan bisnis yang juga berdasarkan pada prinsip ta'awun atau tolong-menolong, sehingga masalah kita mengenai pemodalan akan menemukan suatu titik penyelesaian yang lebih mudah. Namun faktanya, perbankan syariah masih memiliki titik berat untuk mengumpulkan nasabah, terutama pelaku UMKM, dikarenakan alasan berikut. Yang pertama, pelaku UMKM kesulitan mencari lokasi bank syariah. Kemudian yang kedua, kurangnya promosi dan sangat minim kontribusi dan sosialisasi produknya terhadap eksistensi UMKM dari bank syariah kepada pelaku UMKM. Yang ketiga, pelaku UMKM yang tidak paham produk dari bank syariah dan dianggap rumit dalam segi prosedur. Istilah produk masih asing, bank syariah kurang memberikan kepercayaan kepada masyarakat.
Dan alasan yang terakhir, kemungkinan juga produk perbankan syariah yang kurang variatif. Nah, supaya lebih cinta lagi sama pembiayaan atau pemodalan bank syariah, berikut ini adalah produk-produk yang secara umum ditawarkan oleh beberapa perbankan syariah. Antara lain, yang pertama, pembiayaan mudharabah, merupakan akad kerjasama usaha antara sohibul ma'al atau pemilik dana dengan mudarrib atau pengelola dana, melalui nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, akan ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Yang kedua adalah pembiayaan musyarakah, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan jika terdapat keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, dan apabila terdapat kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, pembiayaan bai bid saman ajil, adalah proses jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank menalangi lebih dahulu pembelian suatu barang pesanan nasabah, kemudian nasabah membayar barang tersebut sesuai harga yang telah disepakati. Yang keempat, pembiayaan murabahah, jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai al-murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Yang kelima, pembiayaan kardun hasan, merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa adanya tujuan keuntungan. Namun pihak bank sebagai pemberi pinjaman dapat meminta penggantian biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kontrak kard. Berdasarkan penjelasan produk-produk tersebut, dapat saya simpulkan bahwasanya perbankan syariah dapat menjadi salah satu jalan alternatif masyarakat, khususnya pelaku UMKM untuk memperoleh pemodalan atau pembiayaan. Meskipun faktanya produk-produk tersebut tidak sepenuhnya dan tidak selalu terrealisasi di beberapa bank syariah. Yang menjadi poin bagi bank syariah adalah mereka harus memperbaiki lagi kinerja mereka dalam segi promosi, sosialisasi, ataupun pemasaran, sehingga bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Dan untuk pelaku UMKM juga harus mempertimbangkan pembiayaan yang aman, bebas riba, dan halal, agar kedua pihak ini sama-sama dapat memberikan kontribusi terbaik bagi perekonomian negeri. Saya Nugroho Adi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.